Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ramadan hari ini? Baik. Setelah sekian purnama tidak hujan, akhirnya alhamdulillah hari ini hujan ya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hamdan wa syukranillah, puji dan syukur hanyalah miliknya. Semua fakta, data dan realita berasal dari sisinya. Kita ansel yang ada dalam tubuh kita pun tak lepas dan tak luput dari kendalinya. Setiap orang suci punya masa lalu dan orang berdosa seperti yang ada di depan ini pun berhak dan punya hak atas masa depan. Jadi jangan pernah ragu dan takut dengan masa lalu kita, tapi yang Allah lihat seberapa besar kesungguhan kita atau niat kita untuk menjemput perubahan di masa yang akan datang. Jadi berhijrahlah kamu sebelum dihijrahkan, mengejarlah sesuatu yang ingin kita kejar, jangan sampai kita habis waktunya hanya untuk mengejar kesia-siaan. Teman-temanku yang dirahmati Allah, di sore hari ini saya membersamai teman-teman semua di Masjid At-Taqarrubani. Kemarin hari apa sih kemarin ya? Hari Selasa ya. Hari Selasa, hari Senin Mas Budi WA, Mas Maat ini untuk kajian Ramadan insya Allah setiap hari gitu kan, untuk 10 hari terakhir gitu. Nah, alhamdulillah ditambah Ustadz Dama ya, ditambah Ustadz Dama insya Allah di sini, dan juga membersamai teman-teman semuanya di kajian remaja Masjid At-Taqarrubani. Semoga insya Allah kedepannya Ustadz Dama, Mbak Wulan, Mas Budi, saya dan juga teman-teman yang lain bisa terus membersamai teman-teman di kegiatan-kegiatan permajaan di Masjid At-Taqarrubani ini, amin. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang revolusioner sejati. Beliaulah yang menciptakan peradaban Qurani, beliaulah yang menciptakan, mencerdaskan umat dari zaman kebodohan menuju zaman kecerdasan, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, dan juga dari zaman unta sampai zaman Toyota kayak sekarang ini. Teman-teman yang dirahmati Allah, di kesempatan sore ini saya tak bosan-bosannya menanyakan kabar murojaah kita, kabar aktivitas kita selama Ramadan yang mungkin sekarang tanggal 26, Lebaran tanggal 31, berarti tinggal berapa hari lagi? 26, 27, 28, 29, 30. Tinggal 4 hari lagi kita berpuasa. Target-target Ramadan kita sudah sampai mana? Teman-teman yang laki-laki, yang perempuan, target-target Ramadannya sudah sampai mana? Atau malah kita di 10 hari terakhir ini, bahkan 4 hari yang akan kita lalui, kita menghabiskan waktu hanya untuk seperti itu. Kenapa senyum? Tahu semua ya? Tahu semua kan? Ya. Ini sih parah, aku melihat ini parah banget. 10 hari terakhir Ramadan, kita semua disibukkan stalking Instagram, disibukkan stalking TikTok, dan yang keluar gini semua. Habis itu gini, nah, parah banget ya Allah, astagfirullahaladzim. Bener gak sih gini? Iya gak sih? Bener gak sih? Nah, saya aja sampai hafal loh ketika lihat Instagram yang muncul itu. Jadi astagfirullahaladzim, jangan sampai target-target kita goyah hanya demi bikin konten. Ada yang udah bikin konten itu di Instagramnya, di TikToknya udah, wah, kalian update sekali ya. Kenapa yang ngetren konten-konten gini teman-teman? Padahal kalau kita tahu konten-konten joget itu adalah kebiasaan orang-orang Yahudi teman-teman. Kenapa kita nggak isi Instagram kita, TikTok kita 10 hari terakhir udah ngapain aja misalnya? Kita tidak isi dengan hal-hal positif, dengan bikin konten-konten positif. Nggak FYP mas, iya nggak FYP. Tapi setidaknya kita menjadi bagian counter dari kegiatan-kegiatan
yang anfaedah di Instagram dan TikTok. Coba kalau kita lihat manfaatnya, itu manfaatnya apa sih? Kesenangan batin, mengasah kefokusan mungkin iya ya, sedikit ya. Tapi kalau udah hafal kan gampang banget gitu kan. Jadi cuman kesenangan batin aja, cuman kita tuh, nah inilah ujian orang ketika bulan Ramadan dan juga di bulan-bulan yang lainnya juga. Kita tuh waktunya habis cuman buat melihat. Sampai kapan kita cuman mau ngelihat. Kita tidak menciptakan sesuatu yang berbeda. Kita itu punya budaya, kita itu punya tren. Kemarin saya singgung, barang siapa yang membaca Al-Quran, itu dia mendapatkan setiap hurufnya satu kebaikan gitu kan. Kemarin saya sudah menyinggung itu. Coba deh ketika kita bikin konten, misal buka aplikasi, misal buka Instagram kita, terus kita buka Al-Quran, misal dibuka, terus bikin postingan, misal apa sih, kalau kemarin bikinnya pakai apa, reel ya kalau itu ya. Misal kita bikin reel, kalau reel bisa bikin langsung nggak sih? Tambah kamera bisa. Nah, misal kita bisa bikin reel pakai filter. Nah, oke, kita coba, kita bikin reel. Mulai deh. Oh, reel itu ternyata bisa itu ya teman-teman. Bisa rekam, potong gitu ya. Nah, kita bikin ganti-ganti objek, misal baca Quran. Filternya yang bagus mana ya? Misal, nah bikin Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyu yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunatin la syarkiyatin wala ghurbiyah yakadu zaituha yudhi walau lam tansashu nar. Lanjutin yang perempuan. Ada yang hafal? Lanjutin ayo. Astagfirullah, nggak ada yang hafal. Kita coba yang laki-laki ya. Ayo yang laki-laki, lanjutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Lanjutin. Cocok, terbukti laki-laki ternyata lebih sering baca Quran, teman-teman. Hafalannya lebih banyak. Coba kita tes lagi yang perempuan ya. Coba tes yang perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawlahum daral bawar. Lanjutin. Oh. Kalah lagi ya, coba kita tes yang laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lanjutin. Hayatal yabluwakum ayyukum ahsanu. Tuh kan, laki-laki udah 2 kali loh menang loh. Bisa, oke. Satu yang bisa, yang lain ini bisa semua loh. Oh, bisa 2 berarti. Alhamdulillah ada 2 yang bisa. Ini laki-laki 2 kali diuji bisa semua loh. Yang perempuan diem semua. Nah itu jadi
Oke teman-teman, jadi makanya yuk sama-sama lah di Ramadan kali ini, target kita yang pengen ngafalin Quran dikejar hafalannya, yang pengen bacaan Qurannya lebih bagus bisa dikejar target membaca Qurannya. Terus ini udah tinggal 4 hari lagi, udah ada yang dapat 3 juz. Alhamdulillah sudah ada yang dapat 3 juz. Udah ada yang dapat berapa berarti? 26 juz. 22. Alhamdulillah udah dapat 22 juz. Baru satu ya, yang lain ini laki-laki yang hafalannya banyak tadi. Udah ada yang dapat 26 juz. Alhamdulillah udah Mas. Jus mangga, jus melon, jus apel, jus tomat. Malah saya ngejusnya pas siang Mas, biar bisa icip-icip dulu sebelum buka gitu. Astagfirullah. Yuk Ramadan ini dikejar sedikit lagi. Kata Rasulullah kan, semua orang itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Jangan sampai kebiasaan kita miringin HP, wah, HP kita miring, aduh kalah. Itu biasanya yang serius kayak gitu tuh, biasanya bukan pro player itu, masih epic, aduh. Kebiasaan kita gitu, kita diwafatkan dengan kebiasaan kita dihabiskan waktunya dengan kecintaan kita itu terlalu cinta kepada dunia sampai kita lupa bahwasanya ada kehidupan yang abadi yaitu akhirat, teman-teman semuanya. Makanya momen Ramadan ini yuklah sama-sama, boleh main game, boleh nonton drakor, boleh apalagi misal yang suka mancing, boleh mancing. Kenapa Mas kakinya jatuh? Mancing. Kenapa? Oh kepleset. Oke. Boleh main bola, boleh kita melakukan aktivitas kita apapun, tapi di momen Ramadan ini yuk sama-sama. Ini momen kita menunjukkan sama Allah kalau kita itu bisa kok gitu. Kita bisa menjadi hamba yang taat, kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang Allah banggakan, bisa menjadi, Allah tuh nggak butuh salat kita teman-teman. Allah tuh nggak butuh salat kita. Kita sholat, kita nggak sholat, nggak ada ruginya buat Allah gitu kan. Yang rugi siapa? Kita teman-teman. Kita baca Quran, kita nggak baca Quran, nggak ada ruginya buat Allah. Itulah hebatnya Allah teman-teman. Allah tuh ngasih manusia akal itu biar dia tuh mikir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Jadi sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Siapa orang-orang yang berakal itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang-orang yang dalam tidurnya, dalam setiap aktivitasnya itu dia bertafakur. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Bertafakur, memuji akan ciptaan Allah, memikirkan. Berarti punya otak. Kalian semua punya otak kan? Bedanya otak manusia dengan otak ayam itu apa teman-teman? Otak manusia lebih besar dari otak ayam. Otak ayam bisa dimakan, saya belum pernah lihat otak manusia dimakan. Ada yang tahu bedanya otak manusia dengan otak ayam itu apa? Kita semua punya otak, tapi otak manusia itu dikaruniai akal, teman-teman. Jadi akal ini untuk apa? Akal ini untuk buka tutorial berhijab. Astagfirullah. Islam itu simpel banget teman-teman. Islam itu simpel banget. Kita cuma diperintahkan menutup aurat, nggak diperintahkan memakai jilbab yang muter-muter, nggak diperintahkan untuk ini itu dan sebagainya. Kita itu simpel banget. Yang penting menutup aurat udah cukup gitu. Kita kalau mau ketemu bupati itu kan bedanya aturan di dunia sama aturan Allah itu bedanya ternyata kelihatan banget teman-teman. Kira-kira kalau kalian mau ketemu bupati pakai sandal swallow pas nggak teman-teman? Datang ke sekda pakai sandal swallow, kira-kira sopan nggak? Nggak sopan kan? Ditolak kan? Pakai sandal swallow, pakai celana sobek di bawah lutut sini padahal sobeknya misal, atau pakai celana 3/4 yang laki-laki,
Terus pakai apa namanya, misal kaos oblong yang laki-laki, misal kaos oblong, kaos wis tayumen misal. Kira-kira tahu kaos tayumen nggak? Sing wis ono petane nang gigir itu biasanya. Kaos wis tayumen ketemu bupati ke Adipura, ke pendopo misal. Kira-kira gimana respon dari Pak Satpam atau Satpol yang ada di pendopo bupati atau yang ada di Sekda? Mohon maaf, ada apa ya yang bisa saya bantu? Nah, mau ketemu Pak Bupati udah bikin janji belum, dan sebagainya dan sebagainya. Sedetail itu menanyainya sampai akhirnya yang pada intinya kamu nggak boleh ketemu. Itu mau ketemu Pak Bupati aja kayak gitu teman-teman. Tapi Allah itu simple banget teman-teman. Ketika kita mau ketemu Allah, itu Allah nggak mengharuskan kita pakai kemeja, nggak mengharuskan kita pakai jubah. Yang perempuan nggak mengharuskan kita pakai apa misal baju abaya terbaiknya, enggak teman-teman. Allah itu cuman merintahkan kita menutup aurat, udah cukup menutup aurat. Tapi yang saya heran, kadang itu perempuan mau sholat aja masih ribet pakai mukena teman-teman. Kenapa sih kita sholat harus pakai mukena? Karena saya khawatir saya masih pakai celana belum sempurna menutup auratnya misal. Berarti ketika kita mau menutup, kan Allah memerintahkan kita hanya menutup aurat teman-teman, dimanapun kita berada, kita boleh membuka aurat ketika bersama mahram kita. Ketika bukan mahram kita, kita diperintahkan menutup aurat. Tapi ketika kita mau ke masjid, mau sholat, kita pakai mukena. Berarti selama kita di luar masjid, kita nggak menutup aurat dong. Coba deh kita pikir. Berarti selama ini kita tidak menjaga apa yang Allah perintahkan teman-teman. Coba ketika kita pakai baju yang gamis, padahal gamis itu 120 ada, 70.000 ada. Kira-kira sama baju branded teman-teman semuanya yang kalian belinya di thrift expo di alun-alun, atau misal di depan Adipura itu ada thrift jual baju second, itu lebih mahal mana? Kita beli baju branded hanya demi brand, kita pakai baju yang meleketet itu, kita tutup pakai jilbab, ntar kalau mau sholat baru pakai mukena lagi. Itu kan kita 2 kali kerja teman-teman. Allah itu merintahnya simple banget. Kalian menutup aurat dimanapun kalian berada, itu udah cukup buat Allah gitu kan. Mau sholat, mau ngapain pun udah cukup. Allah nggak peduli bajunya itu tayumen, Allah nggak peduli bajunya kalian nggak ada merek, itu Allah nggak peduli itu teman-teman. Allah itu lebih cinta orang-orang yang menutup aurat. Laki-laki dolan katokan cendek di atas lutut, futsalan di atas lutut, ngapain lagi misal celana di atas lutut, kayak mau masjid lebih sarungan. Bukankah Allah itu melihat kita dimanapun kita berada teman-teman? Ya nggak sih? Kita lagi tidur, kita lagi ngapain aja, Allah tuh melihat kita. CCTV Allah tuh lebih canggih dari CCTV yang ada di Rita Pasaraya teman-teman. Tapi kita mau nyuri di Rita nggak berani kan? Ada yang berani nyuri di Indomart? Belum mesti konangan loh. Mengindomart nyolong misal pakai parfum, cos. Ada yang berani? Kenapa nggak berani teman-teman? Kenapa nggak berani? Dosa. Tapi kita jalan-jalan pakai celana pendek, yang perempuan mungkin jalan-jalan nggak pakai jilbab. Ada yang berani? Nggak ada yang berani. Alhamdulillah. Yang laki-laki jalan-jalan main di sekitar sini pakai celana pendek. Ada yang berani? Katokan cendek, kelambinan pendek biasa, atau baju panjang katok cendek. Katok inyong ori kok kardinal misal, atau apalagi misal jogger jelek misal, atau apalagi. Nah, kita pede pakai pakaian branded meskipun itu tidak menutup aurat. Padahal Allah itu CCTV-nya Allah tuh di mana aja. Kita lagi tidur aja, kita lagi di toilet aja ada loh teman-teman. Allah tuh CCTV-nya ada. Ada tamu ke rumah, kita bukain pintu nggak pakai jilbab, yang perempuan misal. Itu Allah udah ngerekam teman-teman. Allah udah ngerekam semuanya, udah ada datanya, udah ada recordingnya, sudah ada lengkap bersama bukti suara, voice-nya, gambarnya, detiknya, menitnya, itu semua akan menjadi bukti di akhirat nanti teman-teman. Itu kadang kita berani kayak gitu teman-teman. Ada tamu, assalamualaikum, langsung dibukain pintu, yang perempuan nggak pakai jilbab, yang laki-laki masih pakai celana pendek. Oke lah kalau di rumah nggak masalah gitu kan. Kita mau tank topan, mau apa nggak masalah. Selama itu sama orang tua kita,
sama adik kita, sama kakak kita, nggak masalah. Tapi ketika ada tamu, tutup aurat dulu, buka pintunya. Ketika mau keluar rumah ke warung, pakai jilbab dulu, pakai rok dulu, atau pakai gamis dulu, baru ke warung. Coba deh, kita amalkan hal-hal simpel sesimpel itu. Allah tuh nggak minta gamis kita mereknya misal apa? Zoya, misal apa Rabani, nggak minta itu teman-teman. Gamis kita beli 70 ribuan, buy one get one, beli di live TikTok, itu Allah nggak masalah teman-teman. Ada yang sampai sekarang setiap harinya stalking, cari-cari gamis, masuk keranjang belanjanya, isinya gamis atau apa. Terus kalau udah punya uang check out, akhirnya bajunya yang tadinya jilbabnya saringan tahu, bisa yang lebih besar, yang lebih rapi. Ada yang masih pakai jilbab saringan tahu? Tahu jilbab saringan tahu? Paris, jilbab Paris. Kalau dipakai gini, dibentangkan gini, nerawang banget. Bahkan kalau dipakai rambutnya nyeprut-nyeprut keluar itu. Ada yang masih pakai gitu? Coba deh teman-teman. Kita bisa beli baju mahal. Baju kita harganya 70 ribu, 80 ribu, bahkan ada yang 200 ribu, 300 ribu. Mereknya Gucci misal. Tapi jilbab kita Paris, bahkan kita sendiri belum pakai jilbab teman-teman. Beli baju mahal kuat, beli jilbab nggak kuat. Setiap orang itu dikasih waktu teman-teman. Bisa jadi sampai sekarang ada yang pernah sakit atau nggak pernah sakit, ada? Pernah sakit? Sakit pernah, semua kan sakit. Coba bayangin ketika sakit itu tidak dikasih kesembuhan sama Allah. Kita sakit 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari meninggal. Bisa nggak sih Allah ngelakuin itu ke kita? Hanya digigit nyamuk aja demam berdarah meninggal banyak kan? Hanya dikasih corona, kemarin belum lama meninggal banyak juga. Tapi coba bayangin teman-teman, kita tuh dikasih sakit 3 hari, 4 hari, paling lama yang sakit berapa hari? Yang udah pernah 1 bulan sakit, ada? 2 minggu sakit, udah pernah 1 bulan sakit? 2 minggu sakit, 2 tahun sakit, dikasih sakit 2 tahun, bisa jadi 2 tahun sakit itu cara Allah mengistirahatkan kita dari kelakuan-kelakuan kita selama ini teman-teman. Biar kita berintrospeksi, biar kita belajar, biar kita, oh ternyata tuh aku masih disuruh hidup, suruh beribadah. Ternyata tuh cara aku pakai baju belum sesuai, ternyata aku berbaktinya sama orang tua itu kurang banyak. Aku diminta beli garam aja masih males-malesan, diminta ini masih gini, diminta itu masih itu. Coba deh kalau kita lagi pas dablek tahu nggak dablek artinya apa? Lagi bajuk-bajuke, tiba-tiba di momen itu kita sakitnya hanya karena dicokot nyamuk demam berdarah, nggak tahu, tiba-tiba kita meninggal 4 hari kemudian, 5 hari kemudian, atau seminggu kemudian kita meninggal. Mungkin banget teman-teman. Orang yang nggak sakit naik motor di jalan jeder meninggal di tempat aja ada kan? Banyak kan? Jadi Allah itu ketika Allah nggak ngasih jalan taubat orang itu gampang banget teman-teman. Ini orang kayaknya udah nggak perlu dikasih taubat deh. Lagi naik motor kenceng di jalan jeder meninggal. Banyak teman-teman yang kayak gitu. Makanya yuk momen Ramadan ini deh kita introspeksi, yang tinggal 4 hari lagi ya, 4 hari. Tinggal 4 hari lagi kita introspeksi, kita evaluasi diri. Bisa jadi Allah kasih sembuh ke kita itu dari sakit kita, Allah kasih umur kita lebih panjang, Allah kasih nafas kita esok hari. Ada yang pernah berpikir bangun tidur, kenapa saya bangun? Banyak kan orang lagi tidur tiba-tiba bablas, bangun-bangun udah ditanyain malaikat, man robuko. Bayangin. Ketika kita nanti sore, nanti malam, habis tarawih, tidur, atau bahkan nggak tarawih, mabar. Anjing oh. Main game online, mabar, misuh-misuh. Habis itu kita tidur, bangun tidur tiba-tiba kok gelap. Tiba-tiba udah ada malaikat di kanan kiri tanya, man robuko, man nabiuka. Bayangin teman-teman. Mabar, pernah nggak sih kalau kalian tidur nggak sengaja ngeliyep,
terus bangun bingung. Pernah nggak? Pernah kan? Nah, coba bayangin ketika nanti malam kita tidur, ngelilir bangun bingung. Dan bingungnya itu udah beda. Loh, kok tanah? Loh, bayangin coba teman-teman. Mungkin nggak sih itu terjadi? Mungkin banget teman-teman. Nggak perlu tabrakan dulu teman-teman, nggak perlu jeder, mati, nggak perlu. Tidur bablas saking penak eling tidur. Eling orang kroso tiba-tiba bangun-bangun udah beda. Ini wis lemah kabeh. Tiba-tiba megang, ini siapa? Langsung tiba-tiba ditanya man robuka. Bayangin. Lagi ayup-ayupen, kondingin tah nggak bisa gitu teman-teman. Kondingin, burung wayahe nggak bisa teman-teman. Aku belum tobat malaikat, kosek tah. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa teman-teman. Bayangin ketika itu semua terjadi, malam ini juga, wis tuku kelambi anyar papat. Kira-kira kepake nggak bajunya teman-teman? Hidup itu bukan tentang baju baru. Ramadan itu bukan tentang seberapa banyak kita koleksi baju baru. Idul Fitri itu bukan tentang kita pamer baju baru kita, bukan tentang kita pamer iPhone baru kita, gadget bobanya, layarnya ternyata sudah tompel, bukan tentang itu teman-teman. Bikin story di Instagram 10 hari terakhir OTW Tarawih, jangan chat aku karena aku sedang di rakaat kedua. Ini foto aku lagi ruku. Bukan tentang itu teman-teman. Ayang maaf ya, kita chatnya nanti lanjut habis tarawih. Ada yang masih kayak gitu? Aku mau tarawih dulu. Alhamdulillah Ramadan kali ini bukber sama Ayang. Bikin status cepret. Berbukalah dengan yang manis. Fotonya Ayang kita di samping kita. Kalau saya lihat, saya komen, berbukalah dengan yang halal, percuma manis kalau belum dihalalin. Bayangin teman-teman, kita datang ke Pujasera dekat Masjid Jami, kita lihat es teler manis banget. Berbukalah dengan yang manis, kita ambil, kita bawa. Nggak dibayar dulu. Percuma manis kalau belum dihalalin, yang ada kita dikeroyok orang teman-teman. Makanya kuncinya, udah deh, istirahat dari cinta yang salah, istirahat dari kebiasaan-kebiasaan kita yang itu sama sekali nggak ada manfaatnya teman-teman. Beristirahatlah kita sebelum diistirahatkan sama Allah teman-teman. Setiap orang itu bisa beli jam teman-teman. Setiap orang bisa beli jam, tapi nggak akan pernah bisa beli waktu teman-teman. Waktu itu nggak ada yang tahu teman-teman. Hari ini kita di atas tanah, bisa jadi ntar malam jam 1 malam kita ngelilir sudah di dalam tanah teman-teman. Setiap orang bisa donor darah ke PMI, ya nggak sih? Bahkan kadang masjid bersama Obaba kerjasama. Wonosobo ada komunitas namanya Obaba, yang itu muslim semua Obaba. Itu programnya kalau Ramadan kadang di masjid-masjid habis tarawih ngadain donor darah. Setiap orang bisa donor darah ke PMI teman-teman. Tapi kita mau transfusi sebanyak apapun, ketika jatah nyawa kita sudah habis, ya udah. Maghribnya jam berapa teman-teman? 52 ya? 52 ya? 52. Sekarang udah 44. Oke, sedikit lagi. Jadi yuk berproses teman-teman. 4 hari ini kita maksimalkan. Jangan sampai kita lagi gini, tiba-tiba bukan game yang AFK, tapi kita yang AFK teman-teman. AFK dari kehidupan. Percuma target kita main game udah sampai pangkat apa misal, atau malah cuman masih epic aja. Lu nge-game selama ini masih gitu-gitu aja. Kita ngabisin waktu kita habis cuman buat kayak gitu, tapi yang sebenarnya itu bisa menjadi penyelamat kita di akhirat, kita nggak dapat apa-apa teman-teman. Yang udah besar, misal yang udah SMA, ngabisin waktu cuman buat setan, ngabisin waktu cuman buat bikin konten di Instagram, di TikTok, bikin konten
Atau bikin bikin konten yang guru ngaji kadang bikin kontennya apa teman-teman? Saya kadang heran sama anak-anak zaman sekarang. Lihat whiteboard bikin konten, nulis huruf A, I, U dan sebagainya. U, I, U, A, itu yang apa lagu itu loh. Diharokatin itu, terus baca, direkam. Astagfirullah. Itu ada baiknya teman-teman mengajarkan huruf hijaiyah ke orang ya. Tapi nggak gitu-gitu banget, yang diajarin cuman A, I, U dan sebagainya. Gak apa-apa teman-teman, tapi ntar dilanjutin. Misal kalau kalian punya kreativitas kayak gitu nggak apa-apa. Misal hari ini bikin yang alif, yang A itu, terus besok diganti yang huruf ba dengan penyebutannya, terus diganti dengan huruf ta dengan penyebutannya. Itu nggak apa-apa teman-teman bikin konten kayak gitu. Banyak banget hal yang manfaat yang bisa kita lakukan, edukasi yang bisa kita lakukan. Yang di sini pintar matematika, misal bikin rumus-rumus situ, itu lebih manfaat teman-teman daripada kita cuman kayak gitu. Ngapain ya Allah, astagfirullah. Banyak hal yang lebih manfaat yang bisa kita lakukan. Dulu 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ya, Ramadannya, ada yang ingat orang-orang Sudan apa orang-orang Afrika, pokoknya orang-orang benua Afrika yang bikin konten. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Ada yang tahu itu? Orang-orang Afrika? Ini loh, tak kasih lihat. Ini udah viral 2-3 tahun yang lalu. Kenapa Ramadan sekarang viralnya konten tepuk-tepuk sama konten apa namanya? Apa? Top gitu. Nih. Ini berapa tahun yang lalu dulu viral banget teman-teman. Sampai berapa banyak orang yang hafal Quran surat apa ini namanya Maryam ayat ke-30 ini sampai 35, berapa banyak orang yang hafal karena anak-anak ini teman-teman. Berapa banyak juga pahala yang mereka dapatkan karena orang yang hafal akhirnya menghafalkan itu. Bahkan penghafal Al-Quran ngimamin tarawih pakai ayat itu, ngimamin sholat maghrib pakai ayat itu, ngimamin sholat isya pakai ayat itu. Berapa banyak pahala yang anak ini ngonten akhirnya FYP. Berapa banyak pahala yang mereka dapatkan dari orang-orang yang membaca. Padahal simpel banget loh. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa ansani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran sakiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya dzalika Isa ibn Maryam qala al-haqqi allati fihi yamtarun ma kana lillahi an yattahida min waladin subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Cuman 5 ayat itu teman-teman. Bahkan ada yang cuman 3 ayat. Buat imam sholat 3 ayat, 2 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat selanjutnya. Sholat maghrib, sholat isya, banyak banget. Sampai sekarang masih banyak orang imamin pakai ayat itu teman-teman. Dan bisa jadi mereka hafal dari itu, atau mereka yang penghafal Quran, imam-imam itu ingat ayat itu karena anak-anak itu teman-teman. Pas lagi sholat kelingannya bocah-bocah ireng-ireng aja, sing ireng meling-meling kinclong aja, rambutnya buat. Coba bayangin, yang perempuan di sini ketika punya cowok yang kayak gitu mau nggak kira-kira? Ireng-ireng kayak mana kayak? Punya suami ireng tuwek kayak mana kayak? Tapi mereka lebih mulia pahalanya dari baca Qala ini Abdullah yang kontennya itu diikuti oleh banyak orang teman-teman. Di hadapan Allah lebih mulia teman. Daripada yang kita cantik-cantik, skincare-nya banyak dan sebagainya, tapi kontennya konten-konten anfaidah teman-teman. 4 hari terakhir ayo kita bom Instagram kita.
bikin konten bareng-bareng anak-anak sini. Nanti di tag Mbak Wulan misal, yang followernya banyak. Mbak Wulan kan followernya 11.000 ya. Di tag siapa, dikolaborasikan, coba bikin konten. Siapa tahu dengan konten itu kita FYP. Atau kalaupun nggak FYP, ada 100 orang yang lihat. Wah keren ya remaja Masjid At-Taqarrub ini. Atau orang itu nggak bilang keren aja, dia dengerin konten baca Quran kita, dia dapat pahala dari orang yang mendengarkan loh teman-teman. Ketika ada orang yang berpahala dari kita, otomatis kita dapat pahalanya juga kan teman-teman. Makanya yuk Ramadan ini bikin konten pendek aja misal. Sing apali Al-Ikhlas yuk bareng-bareng baca Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Bikin konten. Kita ikhlaskan Wonosobo ini, kita ikhlaskan At-Taqarrub ini, coba misal. Bikin konten bareng-bareng nongkrong, bikin reel, baca Al-Ikhlas misal, atau apa yang agak sulit misal, Al-Mulk misal, atau Ar-Rahman misal yang surat bucin banget. Kita tuh jangan ngabisin waktu untuk bucin-bucinan aja teman-teman. Bikin status, nge-tag. Mohon maaf, hari ini aku udah hijrah karena aku habis disakitin sama dia. Hijrah kita itu hanya membuka peluang OTW menata hati misal. OTW menata hati setelah disakiti. Bismillah, istiqomah, Syawal menjadi lebih baik. Alhamdulillah, mungkin dia meninggalkan aku, cara Allah mengistirahatkan aku dari cinta yang salah. Kita bikin status kayak gitu sambil selfie, itu cuman buat peluang baru buat buaya-buaya hijrah teman-teman. Ini buaya-buaya hijrah nih teman-teman. Wah kayak baru putus, alhamdulillah. Teman kalian di sekolahan misal, wah baru putus. Oke, agenda prospek selanjutnya. Nah, buaya-buaya hijrah teman-teman. Jangan percaya sama model-model kayak gini. Apal Al-Mulk kedoknya doang teman-teman. Realitanya gini teman-teman. Astagfirullah. Buaya-buaya hijrah teman-teman. Makanya yuk sama-sama Ramadan ini belajar. Berhijrahlah kalian sebelum dihijrahkan. Allah melihat seberapa besar pertobatan kita. Allah gak pernah melihat kita di masa lalu kok teman-teman. Tobatlah kalian, hijrahlah kalian. Pergilah ke masjid sebelum semua orang mengangkat kita untuk pergi ke masjid. Berjamaahlah kalian, sholatlah kalian di belakang imam sebelum kalian sholat dan disolatkan di depan imam. Yuk sama-sama berproses, berprogres. Kalaupun banyak yang protes, jangan dibawa stres teman-teman. Jalanin aja sampai sukses, sampai beres biar sukses teman-teman. Insya Allah semua yang kita lakukan karena Allah itu akan ada manfaatnya buat kita, akan ada manfaatnya buat lingkungan kita. Jangan pernah melakukan semua karena oleh, apalagi karena oleh-oleh. Kemarin sudah saya singgung, kalau kita cuma melakukan karena manusia, fa in kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Kuncinya itu. Jangan fa in kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au imra'atin. Ketika kita berhijrah karena dunia atau karena wanita yang pengen kita miliki atau laki-laki yang pengen kita cintai, kita cuma akan dapatkan itu. Tapi fa in kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, pamahajaro ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, niscaya semua Allah itu maha mencintai teman-teman. Jadi ketika kita mencintai Allah, maka Allah akan berikan cintanya untuk kita. Jadi bisa jadi orang yang nggak mungkin kita dapatkan cintanya, Allah ketuk hatinya, berbisiklah sama bumi, maka yang di langit pun akan dengar teman-teman. Tapi ketika kita berteriak-teriak, ya Allah aku cinta dia, aku sayang dia, inginkan dia, jadi lagunya Anji dong. Tuhan tolong jaga dirinya di samping. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.